Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita jumpa lagi, salam sejahtera. Haleluya. Kembali saya akan memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhanlah satu-satunya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, untuk kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, agar kita tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, untuk hidup kami selalu mempermuliakan Engkau selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas segalanya, atas hari ini dan atas selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sertai pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah makna janganlah berbuat dosa lagi. Makna janganlah berbuat dosa lagi. Seringkali saudaraku, kita memaknai hal tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk, agar tidak terjadi yang lebih berbahaya di dalam kehidupan kita. Ya boleh saja saudaraku, tetapi di sini juga kita harus mengetahui makna yang lebih mendalam dari sekedar hal tersebut. Seringkali orang Kristen itu pintar Bapak Ibu, ya kan? Dia tahu bahwa jangan berbuat dosa lagi supaya tidak lebih buruk kejadian-kejadian yang selanjutnya. Tetapi dia pakai argumentasi, kita minta ampun lagi. Nah inilah saudaraku yang sangat amat dangkal, sehingga kehidupannya seluruhnya hanya untuk minta ampun melulu, tanpa untuk bertanggung jawab setelah mendapatkan kasih karunia, setelah mendapatkan pengampunan dosa, setelah mendapatkan anugerah, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Masa sih kita perjalanan Kristen hanya minta ampun, minta ampun, minta ampun, bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, minta ampun. Itu namanya kurang ajar saudaraku. Iya kan? Ini loh yang kebanyakan orang Kristen pegang pengajaran seperti itu. Yang pada akhirnya dia tidak sempat lagi karena waktu sudah habis untuk menyenangkan Tuhan, untuk menghargai Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Iya kan? Bagaimana tidak? Setiap hari bikin dosa, kemudian minta ampun. Setiap hari bikin dosa, kemudian minta ampun. Itu namanya picik, licik, dangkal Bapak Ibu. Kita tidak boleh seperti itu. Maknanya makna janganlah berbuat dosa lagi. Hari ini kita akan perluas, perjelas, supaya kita ada nilai tanggung jawab setelah mendapatkan kasih karunia, setelah mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita tidak bisa balas cinta kasih Tuhan, saudaraku. Kasih karunia itu atau anugerah tersebut diberikan kita secara cuma-cuma. Ya kan, secara apa ya, bukan karena upaya kita, tetapi di sini kita ada nilai tanggung jawab apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan pengampunan dosa. Nah, yang pertama saya mendapatkan ini Bapak Ibu, agar kita mengenal kasih Kristus. Bagaimana kita untuk caranya mengenal kasih Kristus? Kalau terus bikin dosa, bikin dosa, bikin dosa, minta ampun, bikin dosa. Namanya itu sedang mempermainkan anugerah Tuhan. Agar kita mengenal kasih Kristus, ayatnya di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3, saudaraku, ayat 1-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia.
sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, saya berharap firman ini terang menderang memberikan pencerahan, penjelasan bagi setiap hati kita, bagi setiap pikiran dan perasaan kita. Ya kan? Jadi saat hari dalam kondisi kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, oleh karena diberikan kasih Allah dalam posisi dalam kekudusan, jangan mencemarkan diri kita lagi. Sebab saudaraku, ada perbedaan. Kalau kita berbuat dosa lagi akan disebut berdosa terhadap Tuhan dan menjadi anak-anak iblis. Kalau kita melakukan nilai-nilai kekudusan, kita akan disebut anak-anak Allah. Masakan kita tidak mengerti yang firman Tuhan sudah jelas-jelas seperti itu? Nanti Bapak Ibu baca perlahan-lahan di 1 Korintus 3 ayat 1-10 tersebut. Agar meresapi perkataan firman Tuhan ini yang luar biasa, saudaraku. Jadi kita sudah disucikan oleh Kristus Yesus, oleh darahnya yang luar biasa menyucikan kita. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Jadi saudaraku, supaya jelas ada perbedaan. Ya kan? Mana anak iblis, mana anak Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa berbohong kepada manusia, tetapi kita tidak bisa munafik kepada Tuhan. Ya kan? Perkataan Tuhan sudah jelas. Mana anak iblis, mana anak Tuhan. Kalau kita berbuat dosa lagi, ya anak iblis. Kalau kita dalam kekudusan, ya anak Tuhan. Untuk menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, bisakah kita di sini bermain-main? Dia kan? Dengan mempermainkan anugerah. Dengan tidak mau mengenal kasih Kristus. Dengan tidak menghargai kasih Kristus. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menghargai kasih Kristus. Mengenal kasih Kristus. Caranya adalah kita ini dikasih Tuhan, makanya diberikan anugerah. Dari anugerah itu kita paham, kita dikasih Tuhan. Kalau saya balik begitu, toh. Dengan pemahaman demikian kita berjalan di dalam kasih Kristus, di dalam kasih Allah, di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kesucian Tuhan. Dan demikianlah kondisinya seharusnya kita hidup seumur hidup, sepanjang umur hidup kita, sampai kita mati. Jadi harus ada kejelasan, Bapak Ibu. Harus ada ketegasan. Harus ada prinsip yang kuat. Kalau tidak demikian, kita akan dimakan oleh prinsip-prinsip penyesat yang meninabobokan kedagingan kita. Saudara, pertobatan itu tidak bisa mendadak. Bohonglah. Begitu engkau dibaptis bertobat, itu bohong, Bapak Ibu. Ada proses. Dengan ada tanggung jawab. Ada nilai-nilai ketekunan untuk melakukan yang bertanda bahwa kita menghargai kasih Allah. Iya kan, saudaraku? Sehingga kita boleh disebut anak-anak Allah. Bukankah itu satu nilai kebanggaan? Ketimbang kita bikin dosa melulu, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik keimananmu. Perhatikan baik-baik kelakuanmu. Yang engkau adalah punya status anak Tuhan, jangan berubah menjadi anak iblis. Ini penting untuk kita pahami. Jadi, saudaraku, janganlah berbuat dosa lagi, bukan hanya sekedar
kita untuk takut terjadi yang lebih buruk. Bukan itu saja Bapak Ibu. Iya kan, yang seringkali kita remehkan. Tetapi kita dianggap tidak mengenal Allah tatkala kita bikin berdosa lagi. Kita dianggap bukan anak Tuhan tatkala kita bikin dosa lagi. Nah, ini harus kita dewasakan rohani kita sedemikian rupa supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin, saudaraku. Sudah jelas ada perbedaannya? Sudah jelas Bapak Ibu? Iya kan? Janganlah kita berbuat dosa lagi. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah supaya kita tidak berbuat dosa lagi, agar kita menghormati Kristus. Agar kita menghormati Kristus, saudaraku. Ayatnya di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, ini luar biasa saudaraku. Ya kan, kita harus menghormati pengampunan Tuhan yang sudah diberikan bagi setiap kita. Karena upah dosa adalah maut, makanya kita jangan berbuat dosa lagi untuk menghormati Kristus yang sudah mengampuni kita dalam kerangka anugerah, dalam kerangka kasih karunia. Seharusnya demikian. Jadi kita ingat baik-baik dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap pikiran kita, dalam setiap kelakuan kita adalah untuk menghormati nilai Kristus yang sudah naik di atas kayu salib, yang mengorbankan dirinya, yang mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa kita. Lah, masakan kita ingin berbuat dosa lagi, saudaraku? Iya kan, bawalah nilai-nilai tanggung jawab kita yang sebagai orang yang sudah diampuni. Hormati itu, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen melecehkan karya Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku, menganggap remeh saudaraku kasih Kristus, menganggap remeh pengorbanan Kristus, tidak menghormati dia. Iya kan, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Kalau dinasehati melawan, kalau dinasehati durhaka, dengan berargumentasi yang seakan-akan baik, adanya pada argumentasinya adalah bullshit yang melawan Tuhan. Saudara, pengorbanan darah Yesus Kristus itu kita tidak bisa main-main dengan hal tersebut. Makanya di sini ditekankan kepada perempuan penzina tersebut. Saya percaya perempuan itu betul berzina. Ya kan, hukum berzina waktu itu dilempar batu sampai mati. Iya kan, saudaraku, kalau hukum sekarang ya tidak ada, tetapi bisa mati rohani. Lama-kelamaan, saudaraku, yang terus berbuat dosa. Jangan main-main dengan waktu Bapak Ibu yang Tuhan berikan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan adalah untuk menghormati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan,
untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mereka harus tahu bahwa Yesus adalah yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh rahmat yang sudah diberikan bagi setiap manusia. Kitalah orang yang bertanggung jawab di dalam hal tersebut, Bapak Ibu. Kalau kita bikin dosa tersebut, bikin dosa terus-menerus, orang akan mencibir kita. Iya kan? Udah begitu dengan alasan ada anugerah Tuhan. Saudaraku, jangan muter balikkan fakta, saudaraku. Iya kan? Kita tidak boleh seperti itu. Iya kan? Janganlah berbuat dosa lagi agar kita menghormati Kristus. Di mana hormatmu kepada Kristus kalau engkau bikin dosa lagi? Apakah Tuhan itu mengampuni dosamu tidak serius? Main-main? Iya kan? Kau anggap bercanda? Engkau anggap gurau? Jangan bercanda akan nilai hidup ini, saudaraku. Manusia seperti uap. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Kita benar-benar harus menjadi orang Kristen yang dewasa, yang tahu cara menghormati orang lain, yang tahu cara menghargai pribadi orang lain yang sudah berbuat banyak akan setiap kita. Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, kelakuannya kurang ajar, Bapak Ibu. Iya kan, tidak bisa membalas budi dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dengan apa yang sudah Tuhan korbankan dirinya atas setiap kita. Janganlah menjadi umat yang kurang ajar, nanti akan ditolak, akan dimuntahkan pada akhirnya. Jangan kau suam-suam kuku. Ada amin, saudaraku. Bertobatlah sungguh-sungguh dan lakonilah pertobatanmu dengan serius, dengan selalu mempermuliakan Tuhan dan menghormati karya salib Kristus. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, agar kita menghormati Kristus, makanya janganlah berbuat dosa lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita mengasihi Kristus. Janganlah berbuat dosa lagi agar kita mengasihi Kristus. 1 Korintus 15 ayat 31. Demikian sampai ayat 34. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku, yang ketiga, agar kita mengasihi Kristus. Rasul Paulus sangat mengasihi Kristus, maka dia berjuang sedemikian rupa. Kalau menurut ukuran manusia, Bapak Ibu, dia selalu selangkah dari maut. Untuk apa? Untuk dia mengasihi Kristus yang sudah berkorban untuk dirinya. Makanya kita jangan sesat, yang seperti Paulus mengatakan, Bapak Ibu, jangan berbuat dosa lagi, supaya kita mempunyai rasa malu. Manusia, saudaraku, harga diri yang utama adalah rasa malu. Tatkala manusia tidak tahu malu, manusia tidak ada harga dirinya lagi. Sayang sekali, saudaraku, banyak orang Kristen tidak tahu malu. Sama dengan tidak mengasihi Kristus. Yang boro-boro berjuang berdarah-darah. Boro-boro berjuang dalam penderitaan bersama Kristus. Setelah diampuni, setelah mendapatkan kasih karunia, setelah mendapatkan anugerah, waduh, berpesta pora dalam dosa. Itu sebetulnya pengejek-pengejek, pencemooh-pencemooh atas karya Tuhan yang tidak mengasihi Kristus. Justru itu adalah lawan daripada Kristus, antikris, Bapak Ibu. Perlu kita pahami, jangan main-main dengan pengorbanan Tuhan ini. Jangan main-main dengan kasih Kristus yang begitu besar, Bapak Ibu, bagi setiap kita, yang begitu dalam, yang begitu sangat mengasihi kita. Sementara kita tidak bertanggung jawab di dalamnya, yang terus bikin dosa. Saudaraku, apakah hidupmu hanya berpikiran dalam berdosa melulu? Kalau hidupmu seperti itu, engkau dikuasai oleh dosa. Ingat baik, sekali lagi saya bicara, upah dosa adalah maut. Jangan anggap remeh musuh-musuh iblis tersebut yang adalah pembinasa keji. Engkau akan ditelannya tatkala engkau bisa ditelannya. Makanya kita jangan keluar daripada perlindungan Tuhan, Bapak Ibu.
Makanya yang ketiga adalah makna janganlah berbuat dosa lagi agar kita mengasihi Kristus. Dengan mengasihi Kristus, apapun yang terjadi, kita rela berkorban bagi Kristus. Seperti gini gampang lah ya, saya seorang suami. Saya mengasihi istri saya. Saya tidak berzina karena saya mengasihi istri saya. Ya gampang bukan? Karena dia setelah mengasihi saya. Jadi itu timbal baliknya. Masa kan kita tidak punya akal budi semacam itu, Bapak Ibu? Ya kan? Apakah kita sebagai orang yang culas? Seharusnya tidak demikian. Orang Kristen tidak boleh ada yang culas karena sudah diterangi oleh hikmat Roh Kudus, oleh hikmat Tuhan. Ini penting untuk kita sadari, Bapak Ibu. Kita punya identitas itu anak Tuhan. Marilah kita mengasihi Kristus. Gara-gara kasih Kristus kitalah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita lihat yang keempat. Agar kita menghargai Kristus. Agar kita menghargai Kristus. Makanya kita tidak berbuat dosa lagi. Makna janganlah berbuat dosa lagi agar kita menghargai Kristus. Di Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan oleh dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diberlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang akan beroleh hidup. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi di sini, tatkala kita bikin dosa lagi, kita tidak menghargai Kristus. Dengan tidak menghargai Kristus, kita mencampakkan, menginjak-injak karyanya di atas kayu salib.
dan dianggap menghina karya anak domba Allah dan menghina darah Kristus yang sangat suci, yang sangat kudus. Makanya saudaraku, kita itu untuk janganlah berbuat dosa lagi bukan sesederhana takut hal yang lebih buruk, dalam artian kemudian kita minta ampun lagi. Tidak Bapak Ibu, ini firman ini sangat jelas dan tegas. Ada nilai saudaraku yang sangat-sangat serius tatkala kita bikin dosa lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita anggap enteng bikin dosa lagi, minta ampun lagi, bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Nggak bisa begitu caranya Bapak Ibu. Ikan pertahankan imanmu yang teguh. Memang engkau menderita untuk tidak bikin dosa. Menderita sekali saudaraku, karena ini melawan nilai-nilai keduniawian. Mungkin melawan nilai-nilai teman-teman sekantormu yang kesenangannya berbuat zina, yang berbuat dosa. Anda tidak mau, Anda dianggap sok suci, Anda dianggap sok alim. Biar saja. Kita ini sudah tanggung, saudaraku, sampai titik akhir seharusnya. Karena sebentar atau sedikit waktu lagi ini dunia akan berakhir. Ya kan Bapak Ibu, jangan kau kalah dengan orang-orang duniawi yang kesenangannya berbuat najis, yang kesenangannya berbuat dosa. Kita tidak boleh lagi seperti itu. Janganlah manusia lamamu itu kau raih kembali. Ingat, kita sudah menjadi manusia baru. Ada amin Bapak Ibu? Iya kan? Sayang sekali kan, separuh perjalanan hidup kita sudah tekun sedemikian rupa dalam kekudusan. Masakan kita mau diajak berbuat dosa lagi? Kita harus menghargai karya Kristus. Tidak ada lagi pengampunan dosa Bapak Ibu tatkala kita bikin dosa lagi. Jangan kita di dalam kesesatan memanfaatkan kasih karunia untuk berbuat dosa lagi. Itu dianggap adalah yang jahat, yang paling jahat. Itu adalah dianggap sangat menghina karya anak domba Allah, karya darah anak domba Allah. Ya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ada pemahaman yang benar dalam hal tersebut, sehingga hidupmu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ada amin? Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah menyia-nyiakan khotbah ini oleh karena perkataan firman yang saya sampaikan. Saya percaya akan hal tersebut. Tetapi tatkala Bapak Ibu menyia-nyiakan khotbah ini, menyia-nyiakan firman Allah yang saya beritakan Bapak Ibu, resiko ditanggung sendiri. Saya berharap tidak ada satu dari kita yang terhilang. Kita bukan hanya berkumpul di bumi, tetapi juga berkumpul di sorga. Amin. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat menghargai kasih karuniamu. Kami sangat menghargai anugerahmu, kasihmu, pengorbananmu di atas kayu salib yang begitu luar biasa. Untuk itu Tuhan kami tidak mau berbuat dosa lagi. Karena kami sudah ditebus oleh darahmu yang mahal, yang luar biasa. Kami tidak bisa balas sesungguhnya. Tetapi kami hidup sesuai dengan peraturanmu, ketentuanmu, dan rancanganmu saja. Sehingga agar kami tetap di dalam kehendak Tuhan, di dalam mempermuliakan Tuhan, di dalam terang Tuhan. Berkati jemaatmu Tuhan dimanapun mereka mendengar firman ini. Dan nama Tuhan mereka permuliakan, berkati mereka Tuhan. Dan agar mereka memiliki kesadaran yang utuh. Yang hidupnya tidak mau menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tetapi hidupnya tetap mempermuliakan Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.